Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Ya. Nikmat apa saja ya? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Allah berikan hewan untuk kebutuhan manusia, ya. Allah jadikan tumbuh-tumbuhan untuk kebutuhan manusia. Allah jadikan buah-buahan untuk makanan manusia, ya. Itu nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, ya, yang menjadi pembahasan kita di kesempatan kali ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in dan tabi'in, dan insya Allah kita pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, nabda bi kalimatil basmalah. Bismillah. Kaifa halukum? Bi khairin, alhamdulillah. Wa kaifa asbahtum? Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang Ustadz sayangi, yang Ustadz cintai karena Allah, ya, Ustadz selalu berdoa kepada teman-teman, semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam mempelajari materi di modul alam ini, ya, karena kita membahas kebesaran Allah, kita membahas keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan segala ciptaannya, ya. Kita membahas tentang makhluk hidup supaya ini menjadi bahan renungan bagi kita semua, teman-teman, ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah banyak sekali membahas, ya, ada buah anggur, ya, di hari Senin itu makanya teman-teman diminta untuk memakan buah anggur, dan ayah bunda mendampingi teman-teman dengan disertai dialog keimanan. Di pertemuan yang lalunya juga kita sudah membahas ada buah tin, ada buah zaitun, ada buah kurma, ya. Buah zaitun itu rasanya agak pahit, ya. Dan itu semuanya adalah untuk kebutuhan manusia. Masya Allah, ya. Jadi Allah ciptakan semuanya itu, semuanya untuk keperluan manusia, untuk kesenangan manusia. Adapun yang menjadi pembahasan kita kali ini adalah kita sekarang masuk ke tema yang baru, judul yang baru, dengan subtema adalah hewan, dan dengan judul hewan ternak dan peliharaan serta sumber makanan hewan. Ada di Quran surat An-Nazi'at surat ke-79 ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Artinya sebagai kesenangan untuk kalian dan ternak-ternak kalian. Ustadz ulang, ya. Hewan, ternak dan peliharaan serta sumber makanan hewan ada di Quran surat An-Nazi'at surat ke-79 ayat 33. Bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mata'an lakum wa li'an'amikum.
artinya sebagai kesenangan untuk kalian dan ternak-ternak kalian. Yang dimaksud dengan ayat ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya Ustadz ambil ya dari kitab dalam tafsirnya, dikatakan semuanya itu ya, jadi makhluk hidup yang Allah ciptakan di dunia, ada tumbuhan termasuk hewan yang menjadi pembahasan kita di hari ini, adalah semuanya itu sebagai kesenangan bagi manusia. Dan semuanya itu untuk keperluan mereka. Dari apa? Dari hewan yang mereka makan dagingnya dan mereka jadikan kendaraan selama diperlukan oleh mereka di dunia sampai masa yang tertentu. Jadi Al-Hafiz menjelaskan bahwasanya ayat ini mata'an lakum wa li'an'amikum itu adalah untuk kesenangan manusia. Ya, kita manfaatkan dagingnya dan juga kita manfaatkan hewan itu untuk sebagai bentuk kendaraan. Ya, teman-teman lihat kan, ada unta yang bisa kita tunggangi, ada kuda yang bisa kita tunggangi. Kalau harimau bisa ditunggangi ya teman-teman ya? Nggak ada ya. Kalau harimau yang ada kita yang dimakan teman-teman ya. Ada apa lagi? Ada kerbau ya, bisa menggarap sawah dan lain sebagainya. Ya, itu adalah untuk keperluan manusia. Makanya hendaklah manusia bersyukur kepada Allah atas ciptaannya itu, yaitu berupa hewan ya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, dari sini kita mengetahui bahwasanya Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman yang pengasih ya kepada manusia dengan diciptakannya hewan ini. Dan juga Allah memiliki sifat Ar-Razzaq. Apa itu Ar-Razzaq? Dialah Allah yang memberikan rizki kepada manusia. Apa yang rizki yang didapatkan oleh manusia? Rizki itu bukan hanya sebatas uang yang kita peroleh ya. Ayah bunda kalian bekerja misalkan lalu mendapatkan rizki berupa uang, tapi rizki itu tidak sebatas hanya uang. Rizki itu banyak sekali teman-teman ya yang Allah berikan ya, seperti udara yang kita hirup setiap hari dan juga hewan-hewan teman-teman. Hewan itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allah memberikan rizki berupa hewan ya yang bisa kita manfaatkan untuk keperluan kita, untuk kita makan dan juga sebagai bentuk kendaraan. Atau untuk kebutuhan yang lain, misalkan seperti hewan itu bisa juga dijadikan untuk apa? Untuk menghangatkan tubuh ya, dengan dijadikan jaket atau mantel yang dari bulu tersebut kita menjadi tidak kedinginan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, berikutnya adalah bahwasanya segala bentuk kenikmatan di dunia itu dia akan berakhir. Termasuk hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita manusia. Dia akan berakhir dan kenikmatan di akhirat itu dia akan kekal. Dia tidak akan habis, dia tidak akan berhenti, tapi dia akan terus mengalir kepada manusia, yang mana nantinya Allah akan berikan rizki tersebut, kenikmatan tersebut di surganya Allah kelak ya. Jadi kenikmatan di dunia itu sifatnya hanya sementara, termasuk hewan-hewan, dia itu hanya sifatnya sementara, hanya kita di dunia. Tapi ketahuilah bahwasanya kenikmatan di akhirat itu jauh lebih baik, jauh lebih kekal abadi dibandingkan dengan kenikmatan di dunia teman-teman. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, bahwasanya di Al-Quran itu banyak sekali menjelaskan tentang hewan ya. Teman-teman ketahui ada surat Al-Baqarah ya, ada surat apa lagi? Al-Baqarah itu sapi betina. Ada Quran surat bernama An-Naml, semut. Ada juga An-Nahl, itu lebah. Ada juga apa lagi? Al-Ankabut, itu laba-laba. Al-An'am, hewan ternak ya. Ada juga Al-Fil ya, kemarin kita belajar Al-Fil, itu gajah dan lain sebagainya. Itu adalah hewan-hewan, nama-nama hewan yang Allah abadikan di dalam Al-Quran ya. Nama-nama hewannya Allah abadikan di dalam Al-Quran ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, jadi ketika Allah menciptakan hewan ini, maka itu adalah sebagai bentuk hadiah sebetulnya bagi manusia. Kenapa? Karena dia juga hewan itu kita bisa memujinya karena keindahannya ya. Kita lihat, ada gak hewan yang indah?
Ada contohnya ikan siluk ya, atau ikan arwana namanya. Kita lihat keindahannya. Ada juga burung merak. Itu indah tidak teman-teman? Indah sekali, Masya Allah ya. Dan juga ada hewan yang memang kita manfaatkan untuk makanan ya. Dan manfaatnya itu bisa kita rasakan langsung untuk kita. Nah, dalam hal ini artinya apa? Kebaikan dan rahmat itu kepada hewan itu berbagai macam bentuknya ya. Itu adalah semuanya Allah ciptakan untuk manusia. Nah, teman-teman mungkin ingat bagaimana kisah Nabi Soleh dengan kaumnya Samud, yang Allah ciptakan unta betina, yang unta tersebut dia keluar dari batu ya. Dan unta tersebut sebetulnya banyak sekali manfaatnya ya. Susunya ada yang dijadikan keju ya. Ada yang susunya bisa buat diminum ya. Nggak boleh diganggu teman-teman. Nabi Soleh mengingatkan agar tidak diganggu. Tapi manusia itu durhaka kepada Allah dan dia mengganggu hewan tersebut, akhirnya dibunuh ya. Betapa mereka tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas hewan unta yang Allah hadirkan di tengah-tengah mereka, yang mana hewan tersebut sebetulnya bermanfaat untuk mereka sendiri, untuk bangsa mereka sendiri, untuk masyarakat mereka sendiri. Nah, ini teman-teman, Ustadz juga ingin menjelaskan ya, banyak sekali manfaat hewan itu. Salah satunya di Quran surat An-Nahl ya. Di Allah jelaskan di Quran surat An-Nahl ayat 16, di ayat 5 sampai dengan ayat 8 ya, dikatakan walakum fiha jamalun hinun turihuna wahina tasrohun ya. Dan hewan ternak yang telah diciptakannya itu untuk kamu, ada bulu yang menghangatkan. Nah, ini yang Ustaz katakan tadi di awal ya. Jadi Allah menjelaskan bahwasanya Dia telah menciptakan manusia, Dia telah menciptakan hewan ternak itu untuk kamu. Bulunya ada yang dimanfaatkan ya. Bulu domba bisa gak dimanfaatkan? Iya bisa teman-teman. Untuk mantel, untuk jaket, untuk menghangatkan. Dan kamu memperoleh keindahannya itu ketika kamu membawanya kembali ke kandang, dan ketika itu kamu melepaskannya ya. Nanti teman bisa baca di Quran surat An-Nahl ayat 5 sampai ayat dengan 8 ya. Dan juga kata Allah di ayat 7-nya, wa tahmilu athqalakum ila baladil lam takunu balighi illa bisyikkin anfus. Dan ia mengangkut beban-beban kalian ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi hewan itu ada yang diciptakan oleh Allah sebagaimana unta ya. Nanti teman-teman akan mempelajari unta. Unta itu Masya Allah ya, dia bisa mengangkat beban sampai ada yang 500 kilo, hampir setengah ton teman-teman ya. Tapi dia tidak keletihan ya. Ada yang memang keletihan ya, karena manusia terlalu membebani hewan tersebut ya. Tapi di sini harusnya kita mengambil pelajaran bahwasanya Allah itu telah menciptakan hewan itu betul-betul untuk kebutuhan manusia. Harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memang sekarang kita hidup di zaman modern ya, kita tidak begitu bergantung dengan hewan ya untuk kendaraan. Tapi hewan-hewan yang kita makan itu daging ya, ayam, daging sapi, itu adalah dari hewan-hewan ternak yang dipelihara oleh manusia. Dan semuanya itu untuk kebutuhan manusia. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Jadi hewan itu sebagai kesenangan untuk kalian dan ternak-ternak kalian ya. Ini teman-teman yang bisa Ustadz jelaskan di kesempatan kali ini. Hendaklah kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas hewan yang Allah ciptakan untuk kita ya, agar kita merenungi ciptaan Allah ini dan kita betul-betul mensyukuri apa yang Allah ciptakan ini ya, dari hewan-hewan, baik untuk kendaraan, untuk kita makan, dan juga sebagai bentuk yang menghangatkan tubuh kita. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.